Kita aplikasikan ke tanaman cabai dan tomat aku ya, untuk mengusir hama penyakit pada tanaman cabai dan juga tomatku. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Nah teman-teman, hari ini aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama-sama membuat pestisida yang sangat bagus untuk menghalau dan menolak hama penyakit tanaman. Biar nggak gagal paham, jangan di skip ya, tonton videonya sampai habis, oke? Bahan yang akan kita gunakan adalah daun sirsak. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan daun sirsak ini ya. Daun sirsak ini biasanya dipakai untuk jamu, untuk obat ya. Tapi kali ini kita gunakan sebagai pestisida alami. Pestisida dari daun sirsak ini sangat bagus buat tanaman kita ya. Semua tanaman, bisa untuk tanaman hias dan juga buah. Dan ini juga bagus banget buat tanaman padi, khususnya untuk mengusir hama wereng coklat. Daun sirsak ini mengandung senyawa kimia anonain yang bersifat racun pada serangga. Senyawa aktif dari daun sirsak yaitu tanin dan acetogenin mulai bekerja ketika makanannya sampai ke usus serangga. Tanin menghambat aktivitas enzim pada saluran pencernaan serangga, sedangkan acetogenin meracuni sel-sel saluran pencernaan. Bahan yang kedua yang kita gunakan adalah serai. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan serai ini ya, sering kita pakai untuk bumbu dapur. Pemakaian serai ini karena serai ini mengandung minyak atsiri, dimana minyak atsiri ini sebagai penolak serangga karena mampu mengacaukan aroma penarik yang dikeluarkan tanaman inang. Nah, bahan yang ketiga kita pakai bawang putih. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana khasiat bawang putih ini untuk pestisida ya. Bawang putih ini mengandung senyawa alisin, alin, minyak atsiri, saltivin, skordinin, dan menthiolin trisilfida. Menurut Sutomo tahun 1987 bahwa senyawa ini bersifat insektisida dan dapat berfungsi sebagai penolak kehadiran serangga. Oke teman-teman, kita langsung praktek bikin pestisidanya ya. Kita ambil 10 lembar daun sirsak. Ini daun sirsaknya udah aku cuci ya. Kemudian kita potong kecil-kecil, nanti kita blender ya. Daun sirsak ini selain untuk hama penyakit tanaman seperti hama trips, kutu kebul, embun tepung, belalang, juga dapat membasmi hama wereng coklat. Sebenarnya hanya dengan daun sirsak saja itu sudah bisa ya jadi pestisida alami. Tapi jika ketiga bahan ini digabungkan itu akan sangat bagus dan luar biasa sekali untuk menghalau hama penyakit tanaman, baik sebagai insektisida, pestisida, maupun ini sebagai penolak dari hama wereng coklat ya. Hama wereng coklat ini biasanya menyerang tanaman padi pada saat memasuki stadia pertumbuhan atau tanaman muda hingga fase keluarnya malai. Dampak dan kekurangan yang ditimbulkan oleh serangan wereng coklat ini dalam waktu 10 hari bisa menurunkan produktivitas panen 10% sampai 50%. Nah, dengan adanya pestisida yang kita buat ini, insya Allah akan mengatasi masalah hama wereng coklat dan juga hama penyakit lainnya. Kita blender semua bahan jadi satu ya teman-teman. Untuk serainya kita pakai 3 batang, bawang putihnya kita pakai 4 ruas, daun sirsaknya jangan lupa 10 lembar, dan airnya kita pakai 2 liter. Airnya kalau bisa pakai air sumur ya, jangan pakai air yang mengandung kaporit. Nah, ini hasilnya setelah kita blender, kita masukkan ke dalam botol. Nanti kita fermentasikan selama 2 hari. Sebenarnya ini ada satu bahan lagi ya teman-teman sebagai perekatnya. Teman-teman boleh mencampurkannya setelah di blender bahan perekat ini, dan boleh dicampur setelah fermentasi 2 hari dan setelah disaring. Kalau aku biasanya setelah aku saring baru aku kasih bahan yang keempat. Nah, ini setelah 2 hari difermentasi kita saring ya.
Nanti setelah kita saring, sebelum pengaplikasian kita tambahkan bahan keempatnya. Bahan keempat yang kita maksud ini adalah sebagai perekat. Kita akan pakai sabun cuci piring ya. Kita saring dulu ya teman-teman. Pestisida ini bisa kita simpan selama 1 bulan tapi di dalam kulkas ya. Nah, karena di dalam kulkas biasanya itu kan mengalami pengentalan. Nah, kira kalau mau diaplikasikan harus kita encerkan dulu. Ini hasilnya setelah disaring. Kemudian kita tambahkan sabun cuci piring. Teman-teman boleh pakai merek apapun ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai sabun cuci piring ini, teman-teman bisa pakai bahan alami yaitu lidah buaya. Kita pakainya sedikit aja ya, sekitar 2 tetes atau 3 tetes saja untuk 1 botol kecil ini. Setelah kita kasih sabun cuci piring, kita kocok-kocok kayak gini ya biar tercampur rata. Kalau teman-teman pengennya pakai bahan organik semua, nggak mau pakai sabun cuci piring, teman-teman bisa pakai lidah buaya ya. Nah, caranya kita ambil bagian tengahnya yang berlendir itu ya, kita masukkan ke ini ya, pestisida yang udah kita buat. Caranya seperti ini ya. Lidah buaya ini juga mampu sebagai perekat ya. Tujuannya memang untuk merekatkan pestisida yang kita aplikasikan ke tanaman nanti ya. Kayak gini ya, kita masukkan semua. Kita pakai 1 lidah buaya ini untuk ukuran 1 botol kecil ya. Ini botol ukuran 600 ml. Oh ya, kandungan asetogenis terhadap pada sirsak itu dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati karena berperan sebagai insektisida ya teman-teman, juga sebagai larvasida, penolak serangga dan penghambat makanan dengan cara kerjanya sebagai racun kontak dan racun perut pada serangga. Dan untuk serenya ini juga mampu membunuh hama dengan efek iritasi yang menyebabkan kerusakan pada integumen hama sehingga terjadi proses transpirasi tinggi yang dapat menyebabkan kematian hama. Nah, setelah kita kasih lidah buaya, kita kocok-kocok seperti ini ya biar tercampur rata. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Cara pengaplikasiannya kita pakai 1 liter air bersih dengan pestisida yang kita gunakan ini sebanyak 50 ml ya, atau 5 tutup botol. Jangan lupa air yang kita gunakan sebaiknya air sumur ya teman-teman, jangan yang air yang mengandung kaporit. Kita aplikasikan pestisida ini pada sore hari karena biasanya kan hama datangnya pada sore dan malam hari ya. Dan jangan sampai diaplikasikan pada siang ataupun mau turun hujan karena pestisida ini tidak kuat dengan sinar matahari dan juga air hujan. Nah, sekarang kita aplikasikan ke tanaman kita ya, kayak gini. Kita semprotkan ke semua tanaman yang kita punya, entah itu tanaman hias ataupun tanaman buah dan juga tanaman tambulampet ya. Ini aku aplikasikan ke tanaman melon aku karena ini bagus untuk semua hama penyakit, jadi bisa untuk semua tanaman ya. Tapi memang pestisida ini sebenarnya paling bagus untuk membasmi hama warang coklat. Tapi karena aku nggak punya tanaman padi, jadi aku nggak praktek aplikasi memberantas hama warang coklat ke tanaman padi ya teman-teman. Kalau teman-teman punya tanaman padi bisa pakai pestisida ini ya untuk menghalau hama warang coklat. Nah, ini juga aku aplikasikan ke tanaman cabai juga tomat aku. Aplikasikan pestisida ini seminggu sekali ya teman-teman. Tapi kalau kondisinya parah bisa dilakukan 2 hari sekali. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.